Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Dan saya selalu ingatkan dan mengajak kita semuanya untuk gak bosan-bosan untuk terus berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya teman-teman semuanya, salah satu tanda orang yang yakin itu dia gak putus asa berdoa. Dia gak memikirkan kapan doanya terkabul, dari mana jalannya, kapan nanti pertolongan Allah datang, bentuknya seperti apa. Dia gak mikir itu. Yang dia yakini adalah bahwa Allah itu maha mengabulkan, bahwa Allah itu gak mungkin tidak mengabulkan doa dia, gak mungkin. Makanya orang yang yakin itu dia akan terus berdoa. Hari ini gak dikabulkan Allah, besok dia berdoa lagi seterusnya begitu. Hingga pada akhirnya pun ketika keistiqomahan dia, ketidakputusasaan dia dalam terus meminta kepada Allah membuahkan hasil teman-teman semuanya. Jadi fokusnya itu jangan pada hasil, lakukan saja, banyak saja berdoa sama Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan kita suruh banyak berdoa, suruh banyak meminta padanya, ya sudah. Tugas kita itu banyak berdoa saja. Berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik teman-teman semuanya. Ada satu amalan yang kalau Anda amalkan ini insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Hari ini kita bahas amalannya. Dari sekian banyaknya amalan, salah satu amalan yang ingin saya sampaikan ini bisa Anda amalkan yang insya Allah itu sangat bermanfaat. Faedahnya luar biasa teman-teman semuanya. Ini diamalkan setelah sholat tahajud. Karena ketika kita mengistiqomahkan amalan ini, insya Allah perubahan itu akan kita rasakan. Ada satu ini sebelum saya kasih tahu gitu apa amalannya. Ada satu yang WA ke saya itu begini. Awalnya dia WA ke saya itu, Pak, saya bisa nggak minta satu amalan yang dengan amalan itu utang saya bisa lunas, hidup saya tenang, rezeki saya lancar. Saya benar-benar pusing, Pak, menghadapi masalah rentenir ini. Hutang saya itu 11 juta, dari 5 juta jadi 11 juta, Pak. Saya benar-benar pusing, diteror terus, ditagih terus, saya nggak tahu harus berbuat apa. Dia WA begitu, dia bertanya ke saya itu begitu. Terus saya jawab, jika Anda memang mau mengamalkan, mau amalan yang saya kasih, apakah Anda benar-benar mau mengamalkannya? Saya jawab begitu. Kemudian dia jawab, ya Pak, insya Allah saya akan amalkan. Saya sudah dengar kajian Bapak di YouTube semua dan menurut saya benar-benar cocok gitu, bahwa kita itu nggak bisa maksa, semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Dia bilang begitu. Lantas saya kasih itu amalannya. Amalannya adalah baca ya Latif 1200 kali. Nah sebenarnya amalan itu dibaca nggak harus selesai tahajud ya, tapi karena memang genting, terdesak, kemudian beliau itu benar-benar pingin banget ditolong sama Allah, saya bilang amalkan setelah sholat tahajud. Sholat tahajud dulu 2 rakaat kah, bila perlu jika mampu 8 rakaat, lengkapi dengan witirnya. Setelah itu baca zikir itu, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 1200 kali. Nah, amalan itu tuh, amalan ya Latif itu saya dijajakan oleh guru saya saat itu ya. Dijajakan guru saya itu langsung dijajakan ke saya. Yang disarankan ke saya itu amalkan secara istiqomah. Insya Allah apapun hajatmu, insya Allah akan cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak terduga. Nah, jadi itu saya kasih ke orang itu. Dia nggak sebutkan namanya, saya nggak tahu karena kan banyak yang WA ke saya ya. Jadi saya kasih begitu, amalkan ya Latif, kerjakan setelah sholat tahajud, istiqomahkan. Di satu amalan itu, insya Allah ketika istiqomah, bisa dirasakan nanti manfaatnya, bisa Anda rasakan perubahannya yang bagaimana. Serahkan semuanya pada Allah. Selesai, sampai di situ. Kemudian, saya pun lupain itu ya WA, ya wallah alam diamalkan, ya alhamdulillah, nggak diamalkan ya juga tidak apa-apa gitu. Beberapa hari lah, mungkin lebih kurang 1 minggu atau 2 minggu gitu. Dia WA lagi ke saya tuh, Pak boleh nggak saya telepon Bapak bentar aja, penting gitu. Saya bilang, WA aja Bu, saya lagi di kantor, saya itu kok siang, pagi gitu, sampai sore itu saya kerja gitu ya di kantor, jadi nggak enak kalau nelpon. Saya bilang WA aja, saya lagi di kantor, ini penting banget Pak, saya ingin ucapkan terima kasih sama Bapak, saya bingung, panjang banget kok saya ketik di WA. Tolong Pak, kasih saya waktu bentar aja untuk nelpon Bapak, saya benar-benar ingin ucapkan terima kasih.
Saya pun penasaran tuh. Nah, saat itu ya sudahlah, saya izin sebentar gitu ya, keluar, telepon gitu. Dia bicara ke saya, "Pak, sebelumnya terima kasih banget Pak. Berkat amalan yang Bapak kasih, saya amalkan selama 3 hari, 3 malam saya amalkan itu. Selesai tahajud, alhamdulillah pertolongan Allah datang Pak. Utang saya yang 11 juta itu benar-benar dimudahkan Pak. Tadinya itu orangnya benar-benar galak, sering ke rumah neror, bahkan gara-gara hutang itu saya sering berantem tuh, ribut bertengkar sama suami gitu ya. Sama suami, berarti ini ibu ya, sama suami gitu. Akhirnya alhamdulillah saya amalkan itu, dia nggak galak lagi Pak. Saya tuh amalkan itu benar-benar berharap pertolongan Allah datang, dan saya memasrahkan semuanya sama Allah, dan saya meyakini bahwa apapun yang terjadi sudahlah, saya nikmati aja. Terus saya nggak sengaja ketemu rentenir itu Pak di jalan pas saya lagi mau belanja ke warung gitu. Saya ketemu dengan rentenir itu, saya udah takut tuh, awalnya udah takut banget gitu. Tapi gitu saya dipanggil, saya kira mau nagih utang itu, makanya dianya manggil saya itu ngasih keringanan Pak. Artinya keringanan itu dia bilang begini, "Ya sudah, utang kamu boleh dicicil, karena memang saya lihat kamu pun lagi susah, lagi rezekinya lagi susah, ya sudah, saya mudahkan berapa yang kamu mampu tiap bulan bayar." Itu dia terkejut bener tuh Pak, terkejut bener tuh, luar biasa gitu katanya. Saya terkejut bener Pak, luar biasa nih, ini pertolongan Allah. Saya ngamalin tuh baru 3 hari, saya minta sama Allah supaya Allah mudahkan. Ternyata secara nggak terduga tuh Allah kasih jalan seperti itu. Memang belum lunas Pak, tapi benar-benar dimudahkan banget, dan saya meyakini pasti saya bisa melunasin jika saya cicil semampu saya. Saya yakin ini lunas Pak, karena insya Allah kalau saya cicil berapapun yang ada, saya yakin bisa, dan saya yakin ini lunas Pak. Jadi dia telepon begitu, ya saya bilang alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Artinya ini teman-teman, saya sebenarnya kemarin tuh banyak ya dia telepon, cuman adalah saya singkat aja intinya. Dia mengamalkan satu amalan, kemudian dia amalkan secara rutin, dan dia pasrahkan semuanya pada Allah. Itu yang terjadi, keajaiban yang terjadi. Nah makanya buat teman-teman semuanya itu sebenarnya banyak amalan itu bagus teman-teman, banyak amalan itu bagus ya, asal istiqomah. Kemudian selain istiqomah, kita juga benar-benar harus punya rasa sabar, pasrah, ya, yakin, berbaik sangka sama Allah. Karena kalau banyak pun amalan gak ada di hati Anda tuh rasa sabar, gak ada rasa ridho, gak ada rasa yakin, ini sama aja. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, gak apa-apa amalan itu sedikit, gak harus banyak kok amalan itu. Yang penting kita istiqomah dalam mengamalkannya itu. Dan yang terpenting itu adalah dalam mengamalkan satu amalan itu adalah kita yakin. Jadikan amalan yang kita kerjakan itu sebagai jalan untuk membuka pertolongan Allah. Tentunya supaya pertolongan Allah itu datang, bagaimana caranya? Amalkan amalan itu secara istiqomah, kemudian kita sabar dan berbaik sangka sama Allah, nggak putus asa, kemudian kita tetap baik sangka. Dan yang paling penting itu adalah tanamkan dalam hati itu keyakinan dan rasa pasrah yang kuat, serta berbaik sangka bahwa Allah itu pasti menolong. Harus berpikir begitu, harus berpikir itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau banyak yang WX, Pak saya sudah ngamalkan ini, ngamalkan itu, banyak banget tuh yang WA lah, ya saya udah ngamalin sholawat, istighfar sudah, tahajud sudah, sedekah sudah, duha sudah, baca surah-surah pendek yang diajarkan guru sudah, tapi nyatanya belum ada perubahan, belum ada keajaiban dari Allah. Sebenarnya bukan amalannya yang salah teman-teman semuanya, ada yang nggak beres dalam diri kita. Bisa jadi itu kita maunya terburu-buru, nggak sabar, kita nggak ada rasa yakinnya. Gini ya teman-teman semuanya, keinginan kita tuh maunya terburu-buru, ingin cepat. Memang sifat manusia itu begitu, inginnya cepat-cepat selesai karena memang nggak tahan dengan keadaan itu. Tapi sebenarnya kita harus memahami bahwa kita ini hamba dan nggak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita, tuh nggak bisa. Tugas kita tuh hanya berikhtiar, kemudian berdoa. Percaya deh teman-teman, kalau Anda melihat kajian-kajian di YouTube tentang bagaimana supaya pertolongan Allah itu datang, ya satu amalan, yang kedua sabar, ikhlas, ridho, istiqomah, itu aja. Jadi pilihlah beberapa amalan yang amalan itu nggak memberatkan Anda, dan diamalkan secara istiqomah, secara
Ya pokoknya disiplin lah, istiqomah, kemudian nggak putus asa, dinikmatin, kita enjoy dalam mengamalkan itu, insya Allah pasti hasilnya itu akan kita rasakan. Anda nggak usah sibuk-sibuk memikirkan keajaiban, memikirkan nggak usah, itu wilayah Allah. Yang penting sudah amalkan saja, semampu Anda, berupayalah untuk memperbaiki diri, ibadah dijaga, kemudian menjaga maksiat, semuanya itu dijaga. Intinya melakukan perbaikan diri untuk menjadikan kita lebih taat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.